Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita belajar matematika. Nah, materi matematika kali ini kita akan bahas tentang mengurutkan pecahan dari besar terkecil, kemudian dari yang kecil ke terbesar, ya. Lalu kita juga akan membahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan mengubah pecahan biasa menjadi persen, ya. Kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengurutkan pecahan, ya, yang penyebutnya sama. Lalu nanti bagaimana cara mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda, dan ada juga mengurutkan pecahan desimal, ya. Yang pertama-tama Ibu jelaskan dulu yang penyebutnya sudah sama. Di sini sudah sama-sama 6 ya penyebutnya. Lalu bagaimana cara mengurutkan pecahan dari terbesar ke terkecil? Kalian lihat saja dulu pembilang yang ada di atasnya. Angka mana yang lebih besar, maka itu yang kalian tulis terlebih dahulu. Ya, di sini angka 9 yang paling besar, maka 9/6. Lalu kemudian mana lagi yang lebih besar? 7/6. Lalu 5/6. Lalu terakhir 3/6. Ini adalah urutan dari terbesar ke terkecil. Bagaimana urutan dari terkecil ke terbesar? Gampang, tinggal kalian balik saja. Yaitu 3/6 terlebih dahulu yang kalian tulis. Lalu 5/6. Setelah itu 7/6. Lalu terakhir adalah 9/6. Ya, ini adalah urutan pecahan dari terkecil sampai terbesar. Selanjutnya, bagaimana cara mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda? Di sini ada penyebutnya 3, 5, lalu 6 ya, berbeda ya. Nah, langkah pertama adalah kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu menggunakan KPK. Anak-anak, ingat kembali ya bagaimana cara menyamakan penyebutnya menggunakan KPK, ya. Di sini KPK 3, 5, dan 6 adalah 30. Maka Ibu tulis penyebutnya sama-sama 30. Lalu ini ingat, pecahan sebelumnya adalah 2/3. Penyebut sebelumnya adalah 3. Maka kalian ingat, 3 dikali berapa supaya hasilnya 30? Ya, 3 dikali 10. Kalian bisa tulis kecil-kecil saja pada coretan-coretan kalian di buku tulis, ya. 3 kali 10 maka 30. Otomatis pembilangnya juga ikut dikali 10. 2 dikali 10, 20. Ya. Kemudian ini 30. Di sini tadinya 5. Maka 5 dikali berapa supaya hasilnya 30? Ya, 5 dikali 6. Maka otomatis pembilangnya juga dikali 6. 3 dikali 6 berapa? 18. Ya. Kemudian ini 30. Penyebut sebelumnya adalah 6. 6 dikali berapa supaya hasilnya 30? 6 dikali 5. Maka pembilangnya juga otomatis dikali 5. 5 dikali 5 adalah 25. Sekarang penyebutnya sudah sama. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita urutkan, misalkan dari terbesar ke terkecil. Mana pembilang yang paling besar? Ya, 25. Kita tulis 25/30. Lalu setelah itu ada 20/30. Lalu 18/30. Ini dari terbesar ke terkecil ya. Lalu misalkan ini 25 tadi milik siapa? Milik 5/6. Maka kita tulis 5/6. Lalu kita urutkan lagi. Urutan selanjutnya adalah 20/30. 20/30 tadi milik siapa? Oh, milik yang awal. Maka kita tulis 2/3. Ya. Lalu urutan selanjutnya adalah 18/30. Sebelumnya 18/30 milik siapa? Milik 3/5. Maka kita
dan kita urutkan dengan penyebut yang sama tadi. Nah, selanjutnya kita urutkan pecahan desimalnya, ya. Bagaimana cara mengurutkan pecahan desimal? Gampang sekali. Misalkan, urutkan pecahan desimal berikut dari terbesar hingga terkecil. Kalian tinggal lihat angka yang di belakang koma yang paling besar terlebih dahulu. Yang mana kira-kira? Ya, 0,56. Karena 56 ini 0,56 lebih besar dari yang lain. Selanjutnya ada 0,34. Dan terakhir berarti 0,14, ya. Ini adalah urutan dari terbesar ke terkecil. Lalu bagaimana urutan terkecil ke terbesar? Tinggal kita balik 0,14 terlebih dahulu, lalu 0,34 dan terakhir 0,56, ya. Jadi ini adalah urutan pecahan desimal dari terkecil hingga terbesar. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, ya. Langkah yang pertama adalah persen itu artinya adalah per 100. Berarti sudah jelas bahwa penyebut sebelumnya harus kamu kalikan supaya hasilnya menjadi 100. Maka kira-kira 10 dikali berapa supaya hasilnya 100? Ya, 10 dikali 10. Bila penyebutnya dikali 10, sudah otomatis pembilangnya juga ikut dikali 10. 4 dikali 10 adalah 40. Karena di sini sudah ada 40 per 100 dan persen artinya per 100, maka di sini kita bisa tulis hasilnya 40%. Nah, lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua penyebutnya adalah 20. Maka 20 dikali berapa supaya hasilnya 100? Ya, 20 dikali 5. Di atasnya juga ikut dikali 5. 5 dikali 5, 25. Karena sudah 25 per 100, artinya 25%. Seperti itu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal, ya. Nah, di sini ada 15/25 yang pertama, soal yang pertama. Nah, ada dua cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang pertama, kalian ubah dulu penyebutnya menjadi per 100. Ya, jadi kira-kira penyebutnya bisa dikali berapa supaya jadi per 100. Kemudian nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan membagi, ya. Ini kita cari terlebih dahulu. Ini ada penyebutnya 25. Kira-kira 25 dikali berapa supaya hasilnya 100? Ya, bisa 25 dikali 4. Ya, maka otomatis pembilangnya juga dikali 4. 15 dikali 4 berapa? 60. Lalu jika dia sudah per 100, kita bisa dengan mudah mengubah ke desimal. Bagaimana caranya? Pertama kalian lihat dulu. Kalau ada 0 di belakangnya, ini bisa kita coret sama-sama. Ini ada 0, di atasnya ada 1, maka kita coret. Maka di bawahnya penyebutnya juga kita coret 0-nya, cukup 1 saja. Jadi 6 per 10. Ya, 6 per 10. 6 per 10, ini 0-nya jumlahnya 1. Maka hasilnya harus 1 angka di belakang koma, ya. Karena 0-nya hanya ada 1. Jadi bagaimana caranya? Ibu beritahu cara yang mudah. Bagaimana? Nih, ada 6 per 10. Maka kalian bisa menggunakan cara mudah ini. Dari sebelah kanan, kalian tarik garis loncat ke sebelah kiri 1 kali, karena dia 0-nya 1, ya.
di sini otomatis kalian beri tanda koma. Kalau di sini koma 6, maka di sini kalian tinggal tambahkan angka 0. Berarti hasilnya adalah 0,6. Seperti itu, ya. Lalu lihat contoh yang kedua. Masih sama dengan contoh yang di atas. Kita ubah menjadi 100 penyebutnya terlebih dahulu. 50 dikali berapa supaya hasilnya 100? 50 dikali 2. Otomatis di atasnya juga dikali 2. Maka 32 dikali 2 adalah 64. Nah, sekarang 64 per 100. Berapa desimalnya? Ingat, lihat jumlah nolnya. Maka nolnya ini adalah 2. Berarti harusnya 2 angka di belakang koma, ya. Bagaimana caranya? Yang mudah tadi kita ingat, yaitu 64. Kita loncat 2 kali ke sebelah kiri karena per 100, ya. Kita loncat 1, 2. Maka di sini kalian tulis otomatis beri tanda koma dan tambahkan angka 0. Berarti 0,64. Ini cara mudah seperti ini bisa kalian lakukan bila penyebutnya 100 atau bisa diubah ke 100, ya. Nah, tadi bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan cara mengubah penyebutnya. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan cara membagi, ya. 2/3 artinya 2 dibagi 3. Maka kita tulis 2 dibagi 3, ya. Nah, hasilnya kita tulis di atasnya nanti. 2 dibagi 3 berapa? Tidak bisa. Maka kita tulis 0, ya. Lalu di samping angka 2 kita tambahkan 0, ya. Lalu 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 dapat 6. Lalu 6 dikali 3 18. Sekarang kita kurangi, yaitu 0 kurang 8 tidak bisa. Pinjam ke sini, ini menjadi 1, ini menjadi 10. 10 dikurang 8 2. Kita tambahkan lagi 0 karena belum habis, ya. 20 dibagi 3 dapat lagi 6, ya. 6 kali 3 18. Masih ternyata angka seperti itu. Karena angkanya sama dengan yang di atas, cukup sampai di sana saja, ya. Maka hasilnya 0,66. Atau kalian bisa bulatkan menjadi, karena 6 bisa dibulatkan menjadi 0,7, ya. Tapi sekarang kalian bisa tulis 0,66 saja di hasil 2/3 atau 2 dibagi 3. Nah, contoh kedua ada soal 3/6. Kita bagi 3/6 artinya 3 dibagi 6. Kita hitung, ya, kita cari 3 dibagi 6. Lihat, 3 dibagi 6 berapa hasilnya? Tidak bisa, maka kita tulis 0, ya. Lalu di sini kita tambahkan angka 0 di samping sebelah kanan angka 3, ya. Sekarang 30 dibagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 30? Ya, 6 dikali 5. Berarti 30 dibagi 6 adalah 5. Lalu dibalik lagi, 5 dikali 6 30. Kita kurangi, hasilnya 0, sudah habis. Maka 3 dibagi 6 tadi atau 3/6 desimalnya adalah 0,5. Nah, sampai di sana dulu materi kita hari ini. Semoga anak-anak paham materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kalaupun kalian belum paham, silahkan kalian putar kembali video ini berulang-ulang, atau kalian boleh tanyakan kembali ke Bapak atau Ibu Guru melalui WhatsApp, ya. Dan jangan lupa, ya anak-anak, hari Kamis ini kita akan ulangan harian matematika, yaitu tentang pecahan biasa, pecahan desimal, persen,
dan campuran ya. Jadi kalian pelajari kembali materi yang sudah pernah dijelaskan oleh Pak Heri sebelum-sebelumnya dan materi yang Ibu jelaskan hari ini ya, supaya kalian nanti bisa mengerjakan ulangan matematika dengan baik ya. Baik, terima kasih.